Oke guys, ini hari apa ya? Hari Kamis, hari Rabu ya guys. Tumben gak hari Minggu. Karena saya hanya teringat ini. Ini sebagai pengalaman saya dan saya share gitu ya. Apakah pakai panel surya dengan tegangan berbeda itu aman ya guys? Jawabannya itu aman guys. Dan apakah untuk jangka panjang itu bagus? Kalau untuk itu saya belum ngetes ya guys. Saya jujur itu belum lama saya ngetesnya, cuma sekitar seminggu ya, tapi apakah bagus ya belum tentu ya guys. Sepertinya kalau saya tanggapi apakah bagus itu ya tentu saja tidak ya, tapi untuk yang komersil yang panelnya itu banyak ya guys. Kalau panelnya hanya kecil-kecil seperti ini itu tidak apa-apa ya. Itu beda tegangan guys. Kalau yang dua ini sama ya. Sebelumnya itu malah saya pakainya yang 10 WP seperti itu, tapi belum saya modif ya guys. Itu kan tegangannya sekitar 17 volt, kalau peaknya sampai 21 volt ya guys. Nah itu saya paralel sama 5 WP ini yang sudah dimodif, tegangannya hanya 5 volt ya guys. Nah apakah bisa? Jawabannya ya bisa ya guys. Itu selama 1 minggu tidak ada kerusakan dari panelnya atau baterai saya ya guys. Sama-sama normal bisa mengisi baterai ya. Nah dulu itu saya punya 10 WP lagi di sana guys. Itu pernah saya iseng ya paralel ke sini guys, ke sistem yang 3,7 volt yang ada di PLTS mini saya di bawah sini ya. Jadi tegangannya itu 17 volt, 5 volt sama 6 volt guys. Ada 3 jenis panel, itu berbeda semua ya tegangannya. Dan itu sudah saya praktekkan dan aman ya. Nah ketika malam kan PLTS mini saya itu tidak pakai dioda ya guys, atau semacam kontrol charger ya. Nah ketika malam itu kan tegangannya langsung ya dari baterai ke BMS itu tanpa ada yang BMS-nya itu satu pin ya, input outputnya itu satu jalur ya. Nah itu apakah kembali ke panel guys kalau malam ya? Jawabannya itu tidak ya guys. Kalau malam itu ampernya 0 ya guys, walau terhubung ke panel ya. Panel itu tidak mengonsumsi daya ya guys. Walau kalian supply pakai baterai itu tidak bisa masuk ke panel ya guys. Dan kalau siang itu kalau panelnya terkena sinar itu baru menghasilkan listrik dan menyuplai ke baterai ya guys, bukan dari baterai malah ke panel ya. Saya sudah buktikan, ini sudah lama loh guys, ini sekitar umur 5 bulan kayaknya, belum sampai ya, sekitar 4 bulan ya guys. Dan itu aman aja guys. Saya dari dulu itu, dari pertama bikin itu pakai modul TP ya 4056 itu, terus saya ganti ke BMS langsung guys, karena saya sudah tanya-tanya ya sama Mas Guys Project Ringan ya, yang belum tahu itu channel panutan saya. Nah itu katanya aman guys. Nah saya langsung uji coba ya, saya praktekkan, ternyata malah bagus guys. Daripada pakai modul TP 4056 itu pernah saya pakai 2 panel ini yang 3 WP sama 5 WP ini, arusnya itu tidak sampai 1 ampere kok guys kalau peak-peaknya ya. Nah ketika saya langsungkan ke BMS itu langsung melonjak guys, hampir 1,5 ampere ya guys. Nah itu bagus banget ya efisiensinya, karena dari panel tegangannya ini juga sudah pas ya guys. Ini sekitar 5 volt, kalau dimasukkan ke baterai itu tidak bakal ngerusak baterai ya guys. Lah kenapa mas kok nggak bisa? Lah karena kalau kita kasih beban itu tegangan panel bakal drop ya guys, mengikuti tegangan beban. Misalnya kalau saya langsungkan ke baterai, dia akan mengikuti tegangan baterai yang tercantum ya. Misalnya kalau habis kan sekitar 3,4 volt gitu ya guys. Nah nanti walaupun 5 volt dikasih beban baterai itu akan turun menjadi 3,4 volt ya, mengikuti baterai. Dan arusnya itu yang masuk ke baterai itu baru untuk pengecasan ya. Nah
beda lagi loh guys, kalau yang tegangan panelnya itu di bawah tegangan baterai ya guys. Misalnya ada yang 3 WP dimodif ya tegangannya 6 volt, kalian modif jadi 3 volt. Nah itu kalau baterai mau habis 0% itu bisa ngecas sebentar ya, tapi kalau sudah melebihi tegangan panel nanti dia tidak akan mengecas guys, ampernya 0 yang masuk ke baterai ya. Nah seperti itu. Sekarang kondisinya berawan guys, lumayan cerah ya. Ini kalau untuk pemuja PLTS ini senang-senang gembira ya guys, tapi sebelum itu minggu-minggu kemarin itu mendung terus guys, nggak ada panas seharian itu. Sampai ini saya modif 10 WP nya karena kamar saya mau mati guys. Kalau nggak ada ini mungkin udah kayak hutan Amazon ya guys, tanpa listrik itu. Kayak kita coba turun ke bawah ya. Nah ini PLTS mini saya ya guys, buat kalian yang belum datang silahkan cek, maksudnya yang baru datang ya, mampir ke channel saya itu boleh dicek video sebelumnya itu bagus-bagus ya guys, tentang mini PLTS dan semacamnya ya. Dan di sini karena posisi baterai itu mau full ya guys, dapat 1,66 ampere ya guys. Ini kondisinya lumayan cerah tapi berawan ya guys. Ini di sini 4 volt malah guys. Di sini nggak bisa sampai 4 volt ke bawah, itu jarang ya guys. Di sini bisanya bacanya 4 volt ke atas ya. Dan apakah ini tanpa dioda? Iya guys, kalian bisa lihat ya, kelihatan atau tidak ini. Nah ini input panel ya, dari dua ini langsung masuk ke jalur panel sini guys, BMS ya. Untuk yang positifnya ini kabelnya ini saya langsungkan ke BMS yang positif ini ya guys. Untuk negatifnya ini saya putus dulu melewati display ini guys, biar diukur arusnya yang mengalir ya. Nah kalau malam hari ini kan BMS nya langsung ya guys, jadi kalau jalur chargernya sama outputnya jadi satu. Jadi kalau malam itu panel ke supply baterai ya guys, tapi apakah mengalir? Tidak guys, walaupun ini displaynya satu arah ya guys. Jadi kalau masuk tidak bisa keluar, tidak bisa ngukur ya. Saya pernah ngukur pakai multitester, kalau malam itu tidak mengalir ya guys. Jadi panelnya aman walau tidak ada diodanya ya guys. Nah apakah dioda yang ada di dalam junction box itu fungsinya untuk apa guys? Nah itu untuk jumper ya guys, semisal ada dua panel yang di seri ya guys. Nah ketika salah satunya ketutupan shading atau bayangan ya guys, nanti arusnya tidak bisa mengalir guys. Nah fungsi diodanya hanya sebagai jumper ya guys. Kalau panel yang satunya terkena bayangan, nah otomatis nanti yang mengalir lewat panel itu tidak ada ya guys, karena nol ya, tidak bisa mengalir. Dan fungsi dioda itu hanya mengalihkan jalur listrik yang mengalir dari panel langsung masuk dioda ya guys, seperti itu. Oke, mungkin informasinya ini ada yang sudah tahu atau yang belum tahu ya, semoga bermanfaat ya untuk menambah wawasan. Oke, sekian dulu, saya Swala Elektro, terima kasih.